Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudari, Saudara terkasih, khususnya keluarga Katolik yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Pernikahan Katolik sejatinya adalah menyatukan dua insan yang berbeda. Perbedaan itu mencakup banyak hal seperti latar belakang, sifat, karakter, kebiasaan, dan juga kepribadian. Hal inilah yang menyebabkan sebuah rumah tangga menjadi lebih berwarna. Akan tetapi, tak jarang juga perbedaan itu menyebabkan ketidakcocokan antara kedua insan manusia ini yang akhirnya menyebabkan masalah dalam rumah tangga dan menyebabkan luka dalam keluarga. Setiap luka itu berbeda kadarnya, ada yang mudah disembuhkan dan ada juga yang membutuhkan waktu yang lama untuk disembuhkan. Luka dalam keluarga itu terjadi dalam relasi antara istri, orang tua dan anak, antara anak sendiri, maupun dengan keluarga besar. Untuk menyembuhkan luka dalam keluarga membutuhkan kesadaran dan tanggung jawab dari setiap anggota keluarga, yaitu mulai dari kesadaran diri terluka, tanggung jawab pribadi, dan kemampuan untuk memaafkan. Untuk menjawab persoalan ini, Bapak Uskup Justinus Harjo Susanto MSF, Uskup Keuskupan Agung Samarinda, akan mengulas tema menyembuhkan luka dalam keluarga. Selamat mengikuti. Ya Bapa yang penuh kebaikan dan belas kasihan, kami menyerahkan keluarga kami dan semua yang ada pada kami kepadamu. Kami berkomitmen untuk cinta dan penyertaan-Mu. Sudilah Engkau mengisi keluarga Katolik dengan berkat-Mu, seperti Engkau mengisi rumah keluarga Kudus Nazaret dengan kasih sayang dan berkat-Mu yang melimpah. Bapa, jauhkanlah keluarga kami dari noda dosa. Izinkanlah kami untuk mengasihi Engkau. Ajari kami untuk meneladani Bunda Maria, Bunda paling pengasih dan tak bercela. Lindungi keluarga kami dari segala kejahatan dan kemalangan. Berilah kami kekuatan untuk tidak menjauhkan diri dari kehendak Ilahi-Mu, baik dalam suasana sedih maupun senang. Bantulah kami agar perilaku kami selalu menyenangkan hati-Mu. Semoga di dalam rumah anak-anak kami senantiasa memperoleh dukungan yang kuat demi kemanusiaan dan perkembangan mereka di dalam kebenaran cinta. Buatlah cinta kasih yang telah dikuatkan oleh sakramen perkawinan lebih kuat daripada setiap kelemahan dan setiap krisis yang kerap kali melanda keluarga-keluarga kami. Akhirnya kami mohon, semoga dengan perantaraan keluarga Kudus di Nazaret, gereja dapat memenuhi tugas misinya dan menghasilkan buah di dalam keluarga dan melalui keluarga. Ajarilah kami menghadapi hidup kami dengan sakramen-sakramen suci yang kami terima dari-Mu. O Yesus, berkati kami dan lindungilah kami selalu. Bapa, anugerahilah keluarga Katolik rahmat untuk hidup dalam harmoni yang sempurna dan penuh cinta terhadap sesama kami. Bapa, Engkaulah hidup, kebenaran dan cinta di dalam persatuan dengan Putra dan Roh Kudus. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Gak terasa ya Pak, sudah 10 tahun pernikahan kita ini. Iya Ma, makanya Papa bawa Mama ke rumah makan ini. Mama ingat kan, ini adalah rumah makan kita
saat nostalgia dulu. Ya kita anggaplah seperti nostalgia lah. Iya. Banyak yang tidak berubah. Iya, semua juga masih seperti dulu. Gimana kerjaan Papa hari ini? Aduh, kalau bicara masalah kerjaan, Papa paling malas mah. Kita hari ini fokus saja lah sama acara kita ini, ya Ma ya. Ya makan. Jangan malu. Mama ke kasir dulu ya, Pak. Ya, memang. Berapa total semuanya, Mas? Ini Bu, Kok ada minuman ini ya? Saya nggak pesan loh, Mas. itu sudah betul Bu, sesuai yang Ibu pesan Bu. Iya, tapi saya nggak pesan ini. Tapi itu dari meja Ibu. Kalau nggak percaya, Mas cek aja. Tapi ini Ibu pesan ya, sudah masuk di komputer, sudah sesuai yang Ibu pesan. Betul Bu, itu sudah masuk tagihan Ibu. Gini aja, saya bayar, saya potong yang ini ya. Ada apa Ma? Kenapa Ma? Ini loh, Pak. Minuman ini masuk dalam tagihan. Ya Papa cek dulu ya. Sudah lama bayar aja. Malu. Ini kan tempat umum. Ya nggak bisa gitu dong. Sudah, bayar aja kita pulang. Harusnya tadi Papa nggak usah bayar. Coba ikut kata Mama. Wah, nggak dibelain. Udah lama jangan diperpanjang itu. Mobil sampai sini masih aja itu yang dipermasalahkan. Kita masalah sepele. Sepele apanya? Saya sudah tahu ya, minumannya itu harusnya nggak masuk di dalam tagihan. Mama nggak ingat berapa hari yang lalu mau beli HP? Itu loh cuma harga 25.000. Harga HP Mama lo berapa? Masalahnya, Pak, Mama ini malu. Bapak sudah belain Mama di depan kasir. Apa yang cari uang ke Mama yang ribut? Mama tahu, itu uang dari Papa semua. Tapi juga jangan begitu dong. Mama lo perlu pembelaan Papa juga di depan kasir. Mama lo sudah malu. Ya sudah, siap. Bapak Ibu, orang-orang muda, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berkat Tuhan, salam sehat dan tetap semangat. Baru saja kita saksikan sebuah film pendek yang berkisah mengenai keluarga yang semula mengharapkan bahwa perjumpaan di restoran itu akan membawa kebahagiaan, kegembiraan, sukacita, tapi ternyata karena masalah yang sepele, lalu menjadi masalah besar, dan bahkan kemudian menjadi luka di dalam keluarga. Tema hari ke-17 katekese keluarga hari ini adalah mengenai menyembuhkan luka dalam keluarga. Tentu ini sangat menarik, karena pengalaman-pengalaman seperti itu sering terjadi di dalam keluarga-keluarga kita. Bukan hanya keluarga Katolik, tapi juga keluarga-keluarga pada umumnya. Maka pada kesempatan ini saya akan mengajak Anda sekalian untuk membahas mengenai menyembuhkan luka dalam keluarga.
Pertama-tama saya akan menyampaikan bahwa yang disebut luka dalam keluarga, luka ya, itu tentu bukan luka fisik, bukan luka badan, tapi luka hati, luka perasaan. Itu sebenarnya yang paling tepat adalah seperti itu, luka dalam rasa perasaan. Nah, siapa yang tidak pernah mengalami ini, baik secara pribadi maupun juga dalam keluarga? Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan saya tidak pernah mengalami ini. Keluarga-keluarga pun akan mengatakan kami juga tidak pernah mengalami seperti itu. Karena pada dasarnya sebenarnya setiap orang yang masuk ke dunia ini masuk dalam situasi yang tidak ideal, masuk dalam situasi dosa. Bahkan kita lihat kisah keluarga Adam Hawa dengan Abel dan Kain. Di sana sudah ada kejadian yang pasti melukai keluarga, karena Kain membunuh Habel. Di tempat lain kita juga akan melihat di Perjanjian Lama, kitab Kejadian, kita bisa melihat Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang-pedagang orang-orang Ismail ke Mesir. Itu pasti juga menimbulkan luka keluarga. Yusuf terlukai pasti. Tidak hanya itu, tapi juga Yakub itu terlukai. Saya tidak diceritakan bahwa siapa yang lain, apakah di sana juga ada luka-luka, tapi jelas bahwa itu adalah sebuah luka dalam keluarga. Demikian pun kita bisa membaca dalam kitab 2 Samuel pasal 16 bagaimana Absalom memberontak terhadap Daud. Pasti Daud merasa prihatin bahwa anak saya memberontak. Daud sedih bahwa Absalom tidak setia pada martabatnya sebagai seorang putra raja. Tapi dia mempunyai kehendak agar supaya cepat-cepat bisa mendapatkan posisi istana. Ini juga sebuah luka di dalam keluarga. Maka siapapun yang hidup bersama dengan orang lain, juga di dalam keluarga, pasti mengalami luka itu, memiliki luka itu. Karena ada yang merasa disakiti dan juga menyakiti, alias saling menyakiti. Keluarga yang sebenarnya dimaksudkan agar supaya ada penghiburan, ada saling membantu, ada saling mengasihi, ada saling menolong, ada saling menumbuhkan, ada saling mengembangkan. Tapi ternyata tidak selalu terjadi begitu. Karena yang terjadi adalah juga ada saling menyakiti, saling melukai. Sehingga di sana keluarga-keluarga memiliki atau mengalami luka keluarga. Oleh karena itu, luka dalam keluarga itu sebenarnya normal, dalam arti tidak aneh, dalam arti bahwa ada luka di dalam keluarga. Oleh karena itu, kita sebagai keluarga tidak boleh mengatakan kami tidak memiliki luka. Itu mungkin terjadi kalau ada kata-kata seperti itu karena lukanya ringan atau tidak pernah melihat yang sungguh-sungguh realitasnya, keberadaannya, situasinya yang sesungguhnya. Kadang-kadang dianggap sebagai tidak ada apa-apa. Maka sikap yang harus sungguh-sungguh direnungkan dalam setiap keluarga adalah jangan merasa tidak ada luka
Karena tidak ada satu keluarga pun yang luput dari luka ini. Tentu kita bisa mengandaikan keluarga Nazaret itu luput dari itu. Tapi semua keluarga yang lain mengalami ada luka itu. Maka yang pertama adalah jangan pesimis karena ada luka. Sehingga mengatakan atau merasa tidak bisa menyembuhkan atau tidak bisa sembuh. Tapi juga harus ada harapan bahwa bisa sembuh, bisa disembuhkan. Ada macam-macam kadar. Sekurang-kurangnya ada 3 kadar luka itu. Yang pertama adalah luka yang ringan. Artinya apa? Ada luka, tapi dengan gampang untuk disembuhkan. Karena memang luka itu ringan, tidak mempengaruhi relasi. Kalau itu terjadi, lalu bisa disembuhkan dalam waktu yang mungkin sekejap. Karena sebenarnya itu memang ringan. Ada luka yang sedang. Luka sedang ini adalah luka yang memang sungguh dirasakan, ada, tetapi tidak terlalu mengganggu. Sehingga karena ada kegembiraan, ada kebahagiaan, ada kesukariaan dalam keluarga, maka luka yang sedang itu bisa diatasi. Bahkan kadang-kadang kemudian dilupakan, meskipun sebenarnya itu masih ada. Yang terjadi biasanya kemudian relasi itu tidak bisa loss. Relasi itu akan ada gangguan. Relasi itu kadang-kadang tidak bisa sungguh-sungguh spontan. Karena apa? Karena kadang-kadang ada kekhawatiran, jangan-jangan nanti luka itu muncul kembali dan menjadi masalah lagi, padahal dianggap sudah selesai. Yang ketiga adalah luka yang berat. Luka yang berat itu memang luka yang betul-betul dari hari ke hari itu dirasakan, sehingga mengganggu relasi. Bahkan tidak hanya mengganggu, tapi terkadang kemudian menjadikan relasi itu putus. Diam-diam masing-masing satu rumah, tapi diam-diam tidak pernah komunikasi. Karena takut kalau berkomunikasi nanti akan tambah luka. Karena masing-masing ada lukanya, bahkan lukanya mungkin juga masing-masing menjadi berat, sehingga masing-masing takut untuk berelasi. Dan itu betul-betul mengganjal, betul-betul menjadi beban. Itu bisa terjadi suami dengan istri, bisa istri dengan suami, bisa orang tua dengan anaknya, bisa anak dengan orang tuanya. Kalau itu yang terjadi, maka biasanya orang kemudian tidak kerasan di rumah. Karena rumah tidak menjadi tempat yang menggembirakan, tempat yang menyejukkan, tapi tempat yang panas. Sehingga orang sering kemudian mencari di tempat lain kesegaran atau kenyamanan, entah itu di tempat kerja, entah itu di tetangga, entah itu di tempat yang lain, tempat hiburan, yang dianggap sebagai inilah yang memberi kepada saya rasa kerasan, karena di rumah saya tidak merasa kerasan. Penyebabnya apa? Luka-luka seperti itu. Penyebabnya bisa karena sikap. Sikap yang kadang-kadang kurang pas. Sehingga ketika orang bersikap kurang pas, menyebabkan orang lain kemudian bereaksi atau membaca, mempersepsi, menafsirkan sikap yang kurang pas itu
lalu kemudian akan terjadi luka. Juga perkataan yang keras kadang-kadang kemudian menimbulkan suatu kemarahan dan ditangkap oleh yang lain sebagai melukai hati. Bisa juga karena wajah cemberut. Itu kadang-kadang juga sudah merupakan sesuatu tindakan yang sangat sederhana tetapi bisa menimbulkan ini ada apa ini? Kok suami saya atau istri saya atau anak saya? Hal-hal yang sebenarnya sangat sederhana tapi bisa menimbulkan luka seperti kita lihat tadi dalam film pendek. Apalagi kalau memang kemudian tindakannya itu jelas-jelas melukai, mengata-ngatai. Tindakan itu misalnya memukul, pasti itu akan dirasakan sebagai bukan hanya luka fisik, tapi yang lebih dirasakan adalah luka di hati. Mungkin pukulannya kecil, tapi rasa yang muncul, sakit hatinya itu bisa menjadi besar. Yang kedua adalah kelalaian. Orang kadang juga dikecewakan atau merasa dilukai ketika ada hal yang sebenarnya harus dilakukan, tapi tidak dilakukan. Mestinya mengerjakan sesuatu yang selesai, tapi tidak selesai. Atau misalnya menunda pekerjaan. Atau mengerjakan yang lain yang sebenarnya disepakati bersama untuk dikerjakan. Atau misalnya mau kumpul bersama, tapi tidak bisa. Orang tertentu dalam keluarga itu tidak mau berkumpul. Rasanya ini adalah sebuah tindakan yang melalaikan, yang kemudian membuat orang bisa luka. Luka itu juga bisa melukai atau bisa membuat luka dalam keluarga yang inti tadi, bapak, ibu, anak, tapi juga bisa terjadi dalam lingkup yang lebih besar yang disebut dengan keluarga besar, extended family. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya besan dengan besan, atau menantu dengan mertuanya, atau mertua dengan menantunya, atau bahkan kekerabatan yang besar. Kadang-kadang itu juga terjadi luka dalam sebuah keluarga yang besar ini. Artinya lingkupnya lebih besar daripada hanya pada keluarga inti. Sering terjadi bagaimana ketika menantu ada cekcok dengan mertuanya, lalu di sana ada juga saling melukai. Nah, kadang-kadang ada pembelaan dari pihak yang tertentu, sehingga yang terjadi adalah menantu atau besan dengan besannya. Sehingga orang yang berbesanan itu ada lukanya. Nah, ini juga kadang-kadang bisa sungguh mengganggu relasi antar keluarga yang termasuk dalam keluarga besar itu. Nah, karena menyangkut keluarga yang kecil, menyangkut keluarga yang besar, dan semua keluarga sebenarnya mengalami hal itu, maka sebenarnya tidak boleh tidak orang mesti merasa bahwa ini perlu penyembuhan. Untuk itu diperlukan sebuah keinginan untuk bisa bangkit dari situasi seperti itu. Bangkit dari situasi yang terluka. Bangkit dari situasi yang sakit. Untuk itu diperlukan juga kesadaran bahwa itu memerlukan proses dan waktu. Memerlukan proses dan waktu. Jadi tidak hanya kehendaknya sembuh dan kemudian besok pagi sudah selesai, pasti tidak. Tapi memerlukan sebuah proses. Bagaimana prosesnya nanti akan saya sampaikan. Sedangkan mengenai waktunya, itu tidak bisa ada orang yang tahu
atau bisa mentarget ini waktunya selesai akan sekian. Tidak bisa, karena akan mengikuti sebuah proses. Memang biasanya luka yang ringan itu biasanya akan cepat diselesaikan, dan memang kadang-kadang tidak memerlukan waktu yang panjang. Luka yang sedang biasanya juga memerlukan waktu yang lebih panjang daripada yang ringan. Luka yang berat itu pasti memerlukan waktu dan juga proses yang panjang. Tapi memang kita perlu sungguh-sungguh mempunyai kemauan untuk sembuh, menyadari bahwa perlu proses, maka juga mesti ada kesabaran diri, kesabaran bersama bahwa ini memerlukan proses. Kadang-kadang orang mengira bahwa bersalam-salaman itu sudah selesai masalahnya. Padahal sebenarnya masih tersimpan bara di dalam hati masing-masing. Kalau seperti itu, proses salaman dengan sangat singkat dianggap selesai itu sebenarnya belum menyelesaikan masalah dan belum betul menyembuhkan luka itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekarang saya akan menyampaikan jalan menuju kepada penyembuhan. Yang pertama adalah bahwa orang mesti mengenal diri sendiri dengan baik. Mengenal diri dengan sungguh-sungguh. Mengenal diri apa adanya. Artinya apa? Artinya mengenal kelebihan-kelebihan, kekuatan, hal yang positif, tapi juga mengenal kekurangan, mengenal hal yang negatif, mengenal kelemahan-kelemahan, dan tentu juga mengenal luka-lukanya. Lalu kemudian dalam keluarga kita juga mesti mengenal diri masing-masing, mengenal pribadi-pribadi di dalam keluarga. Entah itu keluarga inti ataupun juga keluarga besar. Dan secara bersama-sama juga mengenal luka dalam keluarga. Yang berikutnya adalah ketika kita sudah mengenal dengan sungguh-sungguh, kita juga memerlukan sikap memahami. Memahami artinya apa? Memahami artinya bahwa bisa mengerti apa yang terjadi dalam diri masing-masing anggota keluarga. Mengenali pribadi-pribadi dan memahami betul bahwa sifatnya seperti itu, latar belakangnya seperti ini, ungkapan-ungkapan yang disampaikan seperti ini, dan itu sungguh mau dikenali dengan baik. Dan selanjutnya adalah terbuka. Jadi bukan mengenal lalu diam, tapi mau terbuka. Terbuka untuk apa? Terbuka untuk menyembuhkan luka-luka itu. Maka juga akan terbuka untuk bersharing, terbuka untuk bercerita, terbuka untuk membagikan apa yang ada di dalam diri sendiri kepada anggota keluarga. Sekurang-kurangnya dengan salah satu anggota keluarga sehingga diketahui apa yang sedang terjadi dalam diriku, dalam dirinya. Dan kemudian setelah itu orang juga akan bisa menerima apa adanya masing-masing dan bersama menerima apa adanya. Bahwa anak saya seperti itu, bahwa orang tua saya seperti itu, bahwa mertua saya seperti itu, bahwa menantu saya seperti itu, menerima apa adanya, baik itu kelebihan-kelebihan, kekurangannya, kekuatannya, kelemahannya, hal yang positif
juga yang negatif. Nah, setelah seperti itu kemudian mengembangkan sikap rendah hati. Sikap rendah hati artinya betul-betul mengakui bahwa saya seperti ini, saya ada kekurangannya, dan saya terbuka, dan saya mau, kalau memang bersalah, saya mau minta maaf. Dan kalau ada yang bersalah, maka saya juga akan memaafkan. Maka disitulah kemudian terjadi saling memaafkan dan saling mengampuni. Dan kalau sudah ada saling memaafkan dan saling mengampuni, maka di situ ada kesembuhan. Ada proses penyembuhan, akhirnya pada kesembuhan, dan keluarga menjadi keluarga yang sehat. Keluarga yang luka-lukanya itu sudah sembuh. Luka-luka itu sudah bukan dilupakan, tapi luka-luka itu sudah betul-betul disembuhkan. Bapak Suci Fransiskus dalam kesempatan berbicara mengenai keluarga memberikan pesan yang berikut ini yang saya kira itu sungguh sangat bagus. Saya bacakan. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita juga tidak sempurna. Tidak menikah dengan orang yang sempurna. Kita juga tidak memiliki anak yang sempurna. Kita memiliki keluhan tentang satu sama lain. Kita kecewa dengan satu sama lain. Oleh karena itu, tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa olah pengampunan. Pengampunan adalah penting untuk kesehatan emosional kita dan kelangsungan hidup spiritual. Tanpa pengampunan, keluarga menjadi sebuah teater konflik dan benteng keluhan. Tanpa pengampunan, keluarga menjadi sakit. Pengampunan adalah sterilisasi jiwa, penjernihan pikiran, dan pembebasan hati. Siapapun yang tidak memaafkan, tidak memiliki ketenangan jiwa dan persekutuan dengan Allah. Rasa sakit adalah racun yang meracuni dan membunuh. Mempertahankan luka hati adalah tindakan merusak diri sendiri. Ini adalah autofagi. Dia yang tidak memaafkan, memuakkan fisik, emosional, dan spiritual. Itulah sebabnya keluarga harus menjadi tempat kehidupan dan bukan tempat kematian. Sebuah tempat penyembuhan, bukan tempat penuh dengan penyakit. Sebuah panggung pengampunan dan bukan panggung rasa bersalah. Pengampunan membawa sukacita, sedangkan kesedihan membuat hati luka. Dan pengampunan membawa penyembuhan, sedangkan rasa sakit menyebabkan penyakit. Itulah pesan Bapak Suci kepada keluarga-keluarga penyadaran. Kunci penyembuhan adalah menyadari adanya luka, menyadari bahwa terluka dan melukai, mengenal dengan sungguh-sungguh satu sama lain, bisa mengerti dan memahami satu sama lain, saling menerima keadaannya, baik sisi positif maupun negatif, kekuatan maupun kelemahannya, dan terbuka hati dengan rendah hati untuk memaafkan dan meminta maaf. Saudara-saudari yang terkasih, luka yang sembuh itu membawa hikmat.
Karena luka yang sudah disembuhkan, luka pribadi maupun luka dalam keluarga, itu membawa pesan dan juga pelajaran. Apa yang sudah kita alami atau dialami, terlebih luka dan kemudian proses penyembuhan dan akhirnya keadaan sembuh, itu bisa membawa pesan kepada kita untuk belajar mengenai adanya proses dan juga adanya sesuatu di masa lampau yang bisa jadikan sebagai pelajaran, sehingga kita tidak lagi jatuh ke dalam situasi yang terluka itu. Bahkan luka juga bisa mengembangkan kepribadian. Orang yang pernah terluka dan kemudian sembuh melalui sebuah proses dan juga waktu, maka akan banyak dialami sebuah pergulatan, bahkan akhirnya sebuah pengembangan kepribadian. Orang bisa kemudian menjadi lebih terbuka. Orang bisa menjadi rendah hati. Orang bisa kemudian merangkul, tidak menyingkirkan, tapi merangkul. Bahkan orang kemudian juga bisa mengembangkan relasi. Dan inilah yang berikutnya, yaitu bahwa dengan proses penyembuhan luka itu, relasi akan menjadi lebih baik. Relasi akan dibangun lebih baik daripada sebelumnya. Karena kemudian relasi biasanya akan lebih mendalam. Relasi akan bukan pada permukaan-permukaan, tapi pada level yang lebih mendalam. Sehingga relasinya adalah relasi yang sungguh antar pribadi, yang memang kemudian menjadi saling mengembangkan dalam relasi. Bahkan kesembuhan sebuah luka keluarga misalnya, itu juga bisa mengembangkan iman kita. Bagaimana bisa terjadi? Kalau kita melihat kejadian-kejadian yang masa yang lalu, dan kemudian itu adalah sebuah luka, dan kemudian diolah bersama-sama, maka di sana orang akan melihat bahwa apa yang terjadi itu sebenarnya adalah rencana Allah yang semula tidak kita lihat. Bahkan kadang-kadang kita sungguh merasa tidak tahu apa kehendak Tuhan dengan peristiwa itu. Tapi kemudian setelah bisa sembuh dan relasi kembali baik, bahkan keadaannya lebih baik daripada sebelumnya, maka orang akan melihat bahwa yang terjadi itu sebenarnya adalah rencana Tuhan sendiri, yang kita percaya bahwa rencananya adalah baik. Rencananya bukan rencana kebinasaan, tapi rencananya adalah rencana keselamatan. Maka orang yang sembuh atau keluarga yang sembuh dari luka itu akan melihat bahwa di balik luka itu ada rencana Tuhan yang baik, rencana Tuhan yang sungguh menyelamatkan. Seperti saya katakan, mula-mula kita tidak bisa melihat, bahkan kadang-kadang kita bertanya-tanya apa kehendak Tuhan dengan peristiwa atau dengan luka itu. Tapi setelah disembuhkan atau setelah sembuh, kemudian kita akan melihat rencana Tuhan sungguh baik, meskipun melalui liku-liku kehidupan yang kadang-kadang betul-betul di luar dugaan, bahwa rencana Tuhan itu sungguh amat baik bagi kehidupan pribadi-pribadi dalam keluarga maupun juga kehidupan bersama dalam keluarga. Kesembuhan juga bisa menumbuhkan harapan. Mengapa? Karena dengan mengalami proses menyadari luka, ada proses penyembuhan, dan akhirnya kesembuhan terjadi, maka orang juga akan belajar, akan menjadi lebih besar pengharapannya
ketika mengalami hal yang sama, karena pada masa yang sebelumnya pernah mengalami dan bisa disembuhkan, bahkan menumbuhkan, mengembangkan. Maka ketika mengalami hal yang serupa atau luka, maka orang akan mempunyai pengharapan yang lebih besar, menatap masa depan dengan lebih baik, karena yakin betul bahwa ini akan bisa diatasi, ini akan bisa disembuhkan. Lebih dari itu, yang berikutnya juga akan menumbuhkan dan mengembangkan kasih. Dengan luka-luka yang disembuhkan itu, kasih satu sama lain akan dikembangkan. Kasih satu sama lain akan betul-betul lebih subur daripada sebelumnya. Satu contoh yang sangat menarik adalah bagaimana Yusuf yang dimasukkan ke dalam sumur dan kemudian dijual kepada orang-orang Ismail ke Mesir, dan kemudian di sana dia mendapat kedudukan, akhirnya kemudian bisa kembali melihat keluarganya lagi yang pada waktu itu mencari makan di Mesir, lalu melihat bahwa apa yang terjadi dalam keluarga Yakub itu bukan sesuatu yang hanya membawa luka bagi keluarga, tapi sungguh di sana Tuhan itu mempunyai rencana yang semula tidak dikenal, yang semula tidak dilihat. Tapi kemudian dilihat bahwa rencana Tuhan sungguh amat baik bagi keluarga Yakub itu. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan 14, kita akan melihat bagaimana keluarga Yakub itu betul-betul kemudian menjadi keluarga yang lebih mengasihi satu sama lain karena peristiwa luka yang ada dalam keluarga itu. Saya baca. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku,
janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bau Yusuf. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Suatu adegan yang sangat mengharukan, suatu adegan yang sangat menarik, tapi terlebih-lebih suatu adegan yang sangat bermakna. Karena dengan Yusuf dijual ke Mesir, menimbulkan luka, bukan akan luka selamanya, tapi kemudian akan sembuh. Bahkan keluarga Yakub ini menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang sembuh dari luka, bahkan bisa melihat hikmat, bisa melihat pesan, bisa melihat pelajaran, bahkan mengembangkan iman. Dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 47, Yesus juga menegaskan tentang bertumbuhnya kasih karena lebih banyak yang diampuni. Bahkan kasih lebih berkembang, lebih besar atas orang yang diampuni lebih banyak daripada yang diampuni hanya sedikit. Kita bisa melihat dari Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan 50. Saudara-saudari yang terkasih, penyembuh yang sesungguhnya, penyembuh yang sejati itu adalah Tuhan. Maka kalau terjadi proses penyembuhan, kita diharapkan melihat bahwa proses ini juga ada peran Tuhan di dalamnya. Bahwa penyembuhan yang terjadi itu juga karena peran Tuhan sendiri, sang penyembuh yang sejati. Karena kita percaya bahwa Dia sungguh menghendaki keselamatan yang utuh, keselamatan jiwa raga, keselamatan di dunia ini, tentu saja terlebih keselamatan di akhirat nanti. Maka perlu sekali dan bahkan mutlak untuk mohon kesembuhan ketika kita sedang menggarap, kita sedang menggumuli proses penyembuhan dalam luka dalam keluarga. Kita tidak merasa bisa menyembuhkan sendiri dengan usaha-usaha kita sendiri, tapi kita ingat bahwa penyembuh yang utama dan sejati adalah Tuhan. Oleh karena itu dalam proses penyembuhan itu juga sangat penting untuk berdoa. Doa mohon agar supaya Tuhan sendiri, sang penyembuh yang sejati itu, menyertai dalam proses penyembuhan dan juga berperan besar dalam penyembuhan itu. Maka berdoa bersama dalam keluarga itu menjadi sangat penting juga untuk menumbuhkan iman kita kepada Allah sang penyembuh, sang penyelenggara agung, dan juga agar supaya proses kesembuhan itu bisa berjalan dengan baik karena penyertaan Tuhan. Tuhan yang mengerti, Tuhan yang memahami, Tuhan yang mengampuni, dan Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih atas perhatian.
Tuhan memberkati keluarga kudus Nazaret, teladan keluarga-keluarga Katolik, selalu mendoakan dan menyertai Anda sekalian. Terima kasih. Yesus, Maria, Yosef, di dalam hidupmu kami menemukan cahaya kasih sejati, dan kepadamulah kami percayakan hidup keluarga kami. Keluarga Kudus Nazaret, jadikanlah keluarga kami tempat berkumpul, sanggar doa, sekolah iman, dan gereja kecil. Keluarga Kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi kekerasan, ketegaran hati, dan perpisahan di dalam hidup keluarga. Semoga duka dihibur, luka disembuhkan, dan kerukunan dipulihkan. Keluarga Kudus Nazaret, semoga dalam masa pandemi ini kami semakin memahami keindahan dan kesucian keluarga kami. Semoga kami semakin mengenal rencana-rencanamu yang indah. Yesus, Maria, dan Yosef, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, keluarga-keluarga yang berbahagia, mari kita mohon berkatalah bagi diri kita masing-masing, bagi keluarga, juga bagi keluarga besar kita, dan bagi siapa saja yang mau kita mintakan berkat dari Allah. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekalian beserta niat-niat baik, rencana, tugas dan pekerjaan, pelayanan dan juga hidup, serta keluarga, dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.